Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliananda dari kelas 1A Teknologi Rekayasa Multimedia. Saya ingin menjelaskan tugas saya, yaitu mencari perhitungan average waiting time dan turnaround time dengan proses sebagai berikut. Untuk mencari AWT dan TAT dapat dikerjakan dengan 4 metode, yaitu first in, first out, short job first, higher, radio next, dan round robin. Yang pertama, kita akan menggunakan metode FIFO. Penjualan FIFO adalah penjadwalan non-preemptif yang penjualannya tidak berprioritas, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Saat proses mendapatkan jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Untuk mencarinya, yaitu saya buat yang pertama, P1 itu dimulai dari 0. Artinya dimulai dari 0 sampai ke 5. Terus ketika sudah sampai di 5, lanjut ke proses yang kedua, yaitu P2, yaitu P2 ini memiliki BT-nya yaitu 2. Jadinya 5 tambah 2 hasilnya 7. Lanjut ke P3, dimulai dari 7 dan berakhir di 12. Kenapa 12? Karena 7 tambah 5 hasilnya 12. Karena dia dimulainya dari 7 milidetik, namanya BT-nya 5, jadi 7 tambah 5 sama dengan 12. Di 12 ini P3 nya berakhir, P3. Lanjut P4, dia dimulai dari 12 dan berakhir di 13. Lanjut ke P5 ini dimulai dari 13 dan berakhir di 16. Kenapa 16? Seperti tadi, 13 tambah 3 hasilnya 16. Untuk mencari AWT-nya itu dengan cara dijumlahkan semua ini, yaitu seperti 0 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 13, terus dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita di sini prosesnya ada 5, jadi dibagi 5, yaitu hasilnya 7,4. Jadi di AWT kenapa dibaginya sampai 13? Karena 16 ini masuk ke dalam TAT. Lanjut ke TAT, nolnya gak usah dihitung, jadi langsung 5 tambah 7 tambah 12 tambah 13 tambah 16 dibagi 5 sama dengan 10,6. Yang kedua yaitu metode shortest job first, yaitu penjadwalan dengan tipe prioritas tanpa preemptif. Dasar prioritasnya adalah pendeknya proses. Semakin pendek prosesnya, semakin tinggi prioritasnya. Jadi dimulai dari P4, kita taruhnya di 0. Kenapa dimulainya dari P4? Karena P4 first time-nya paling kecil, yaitu 1. Lanjut ke P2. Kenapa P2? Karena P2 memiliki burst time terkecil yang kedua, yaitu 2. Jadi 1 tambah 2 hasilnya jadi 3. Jadinya P2 berakhir di 3. Lanjut ke P5, karena P5 memiliki burst time terkecil yang ketiga, yaitu 3. Jadi 3 tambah 3 hasilnya 6. P5 berakhir di 6. Selanjutnya P1, karena P1 memiliki burst time yang terkecil selanjutnya, jadi 5 tambah 6 hasilnya 11. P1 berakhirnya di 11. Selanjutnya yang terakhir adalah lanjut P3, yaitu burst time-nya 5 sama kayak yang P1 tadi. Jadi 11 tambah
5, hasilnya 16. Untuk mencari AWT, kita urutkan dari P1 sampai P5. Jadi 6 tambah 1 tambah 11 tambah 0 tambah 3 bagi 5. Kenapa 5? Karena ada 5 proses, jadi hasilnya 4,2. Sedangkan TAT itu cara hitungnya berurut kebalikan dari AWT. Jadi dihitungnya dari dari 1 karena 0 tidak dihitung. Jadi 1 tambah 3 tambah 6 tambah 11 tambah 16 bagi 5 sama dengan 7,4. Selanjutnya adalah metode Huygens-Rationex. Pertama, buat tabel arrival time sama print time-nya, sama seperti yang ada di soal tadi. Nah, mulainya ini dari 0. Kenapa 0? Ya karena emang mulainya P1 itu 0. Terapungnya 5, lama tangkap 5. Nah, ini kenapa 6? Karena mulainya itu ada jedanya dikit, kayak 5 ke 6 itu ada waktu kosong, jadinya selisih 6. Terapungnya itu 6 tambah 2 sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 6 waktu mulai ditambah dengan burst time jadinya 8. Lama tanggapnya itu 9. Karena 9 kenapa 9? Karena kita ambil dari waktu berakhirnya si SP2. Di depan P2 nya itu kan 9, jadi 9 mulainya, jadi 9 kurang 6 sama dengan 3. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Rasio penalti kita hitung dari P2 sampai P5. P2 sampai P5. P1-nya gak ada ya. Jadi 5 itu diambil dari ini, kurang 6. 6-nya kan dari sini, sama dengan minus 1. Seharusnya kan nggak boleh ada minus ya, jadi kita nggak harus tunggu, jadinya kan minus 1. Jadi kita tuh nggak harus tunggu, jadi hasilnya langsung 0. BT-nya 0 dan selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Metode Ranrabe, metode yang diberi jumlah waktu yang disebut kuanta atau kuantum. Di proses ini saya buatnya kuantum 4. Caranya P1 sama P1 0. Seharusnya kan di sini 5, tapi kita ambilnya sampai 4. Yang 5 ini simpan 1. Lanjut proses 2, itu tinggal tambah aja sama burn time-nya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Kenapa nggak dipakai kuantum 4? Karena bilangannya kurang dari 4, dihabiskan saja, jadinya 6. Proses 3, dimulainya dari 6, berakhirnya 10. Kita ambil dari burn time-nya ini, 6 tambah 4. Di sini 5, tapi kita pakainya 4 karena ini kuantum jadi 10. Proses 4 ini 1 ini kurang dari 4. Nah, habiskan terus 10 tambah 1 jadinya 11, habis 11. P5 proses 5, BT-nya 3, jadi tambah 11 sama dengan 14. Kan masih ada sisa 1 di P1 ini, yang ini. Jadi kita tambah aja 14 tambah 1, jadinya 5, jadinya 15. P3 nya juga sama, sisanya kan ini 1, tinggal tambah aja 15 tambah 1 jadinya 16.
kita hitung waktu tiap prosesnya. Buat tabel dulu, P1 tulisnya 0, terus dimulai dari 0. Nolnya kan dari sini, terus tambah ini kan pakai P1 14, kurang 4 9 10. P2 nya dimulai dari 4, P3 nya 15 kurang 6 sama dengan 9, P4 10, P5 11. Ini untuk mencari AWT nya ini tinggal urutkan saja yang ini, nilai ini, 10 tambah 4 tambah 9 tambah 10 tambah 11 dibagi 5, hasilnya 8,8. Untuk mencari TAT kita perlu menjumlahkannya. Jadi waiting time ini, yang waiting time ini 10, 4, 9, 10, 11 ini ditambah dengan ini BT ini. Jadi 10 tambah 5 9 15, 4 tambah 2 7, 9 tambah 5 14, 10 tambah 1 11, 11 tambah 3 14. Jadi kemudian hasil nilai tadi ini dijumlahkan semua sini, 15 tambah 7 tambah 14 tambah 11 tambah 5 dibagi 5, hasilnya 12,2. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.